Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23, Lebih Baik Saya Mati. Apa jadinya jika kita baru mengetahui orang yang sangat kita benci karena kejadian masa lalu ada di hadapan kita? Dan apa jadinya orang yang telah kita benci ternyata orang yang sama? Karena masa lalu yang telah membuat kita kehilangan orang yang sangat kita sayangi. Sakit, pasti sangat terasa sakit, kenyataan yang baru diketahui di pagi hari oleh gadis itu. Bagaikan petir di siang bolong, tak ada hujan tapi langsung menghantam tajam, sangat menyakitkan. 4 tahun gadis itu tidak ingin mengetahui siapa pria yang menikahi dirinya dan beranggapan pria itu sudah tiada. Akan tetapi hari ini ternyata harus dia ketahui juga. Kavin Ardana Adiputra, ternyata kamu yang menabrak bapakku. Ternyata kamu pria beristri yang telah menikahiku. Batin Salma rasanya ingin meledak dan berteriak saat itu juga. Salma masih diam sejenak. Tenang Salma, kamu jangan gegabah dulu. Sepertinya dia tidak tahu kalau kamu anak dari orang yang ditabraknya 4 tahun lalu. Gadis itu masih menunjukkan rasa bencinya terhadap pria yang masih berdiri di hadapannya. Dengan tatapan yang menghunus tajam sampai ke relung hati pria itu. Peduli apa Anda membuatkan saya teh? Seru Salma penuh emosi. Kamu abis pingsan, Salma. Jawab pelan Kavin, sembari salah satu tangannya ingin meraih tangan gadis itu. Jangan coba menyentuh saya. Gadis itu menepis tangan pria itu. Kembalilah ke ranjang, kamu butuh istirahat. Pinta Kavin dengan suara pelannya. Jangan mengatur saya, menyingkirlah dari hadapan saya. Seru Salma, dengan tatapan bencinya. Kavin sedang berusaha menekan emosinya, agar tidak menunjukkan rasa kesalnya pada Salma. Namun tidak mengindahkan permintaan gadis itu, agar menyingkir dari hadapan gadis itu. Salma melihat pria itu semakin mendekatinya. Gadis itu sedikit membungkuk punggungnya dan mengambil pecahan cangkir yang lumayan agak besar pecahannya. Tuan Kavin, jangan sesekali mendekati saya, seru Salma sambil menodongkan pecahan cangkir itu ke hadapan pria itu. Salma letakkan pecahan cangkirnya, nanti tangan kamu bisa terluka. Pinta Kavin, melihat tangan Salma sudah memegang pecahan beling dan itu terlihat sangat tajam jika sampai tergores ke kulit. Menyingkirlah kalau begitu, sahut Salma. Tidak. Aku tidak akan menyingkir dari hadapanmu. Kavin kembali menolak. Pria itu sudah bisa membaca jika gadis itu ingin jalan ke arah pintu. Salma menyeringai tipis dan menatap sadis ke arah Kavin. Jangan pernah salahkan saya kalau begitu, Tuan Kavin. Gadis itu mendekati Kavin dengan tangan yang memegang pecahan beling. Agak tersedak pria itu, lalu menatap terkejut ke arah Salma, lalu tatapannya turun ke bagian perutnya. Saya sangat membencimu, Tuan Kavin, sangat dan ingin sekali menghabisi nyawamu. Ujar Salma pelan, tapi mematikan. Tangan gadis itu sedang menekan pecahan beling itu ke bagian perut bawah pria itu. Salma, balas pelan Kavin. Diraihnya tengkuk gadis itu agar lebih dekat dengan wajahnya. Sedangkan salah satu tangannya juga sedang menahan tangan Salma yang sudah menusukkan benda tajam itu. Dan kini mereka berdua sedang main kuat-kuatan untuk menahan tangan mereka masing-masing. Tuan tahu saya ingin nyawa Tuan. Saya ingin Tuan mati sekarang juga. Geramnya Salma, dan belum melepaskan pecahan beling itu. Walau dia tahu tangannya pun ikut terluka. Dan mengeluarkan darah, sama seperti bagian perut Kavin yang sudah meneteskan darah.
Wajah Kevin terlihat sedang meringis kesakitan, menahan rasa sakit di bagian perutnya. Tapi tetap tak putus menatap wajah Salma yang terlihat sangat kejam. Bencilah sepuas hatimu Salma, tapi kamu akan menjadi milikku selamanya. Setelah ini aku akan menikahimu. Balas Kevin dengan suara meninggi. Berarti Tuan Kevin belum tahu tentang aku? Pria itu semakin menarik tengkuk gadis itu kemudian mencium kasar bibir Salma. Cukup lama Kevin tidak melepas pagutannya. Kurang aja, brengsek, teriak Salma. Setelah Kevin melepaskan ciumannya, deru napas gadis itu mulai naik turun. Jangan pernah bermimpi Tuan Kevin, saya tidak akan pernah mau menjadi istrimu. Lebih baik saya mati, daripada menikah dengan orang yang sangat saya benci seumur hidup saya. Apalagi pria yang sudah beristri. Begitu lantang Salma berkata, kemudian gadis itu menarik tangannya dari bagian perut pria itu. Dan masih menggenggam pecahan beling itu. Kedua netra gadis itu melihat noda darah yang ada di kemeja pria itu, di bagian perutnya. Begitu pula dia melihat sendiri tangannya juga sudah turut terluka dan berdarah. Wajah Salma terlihat cantik namun saat ini sangat menyeramkan jika ada yang melihatnya. Gadis itu menyunggingkan sudut bibirnya, sedangkan Kevin menyentuh bagian perutnya yang sudah mengeluarkan banyak darah segar. Aku tidak bermimpi Salma, aku akan bertanggung jawab dengan kejadian semalam. Aku akan menikahimu, di Bali hari ini atau besok, jawab tegas Kevin sembari menahan rasa sakitnya. Gadis itu kembali mendongakkan wajahnya dan menatap tajam pria itu. Lebih baik aku mati? Jawab penuh emosi. Gadis itu melayangkan ke udara tangan yang tak terluka. Lalu melayangkan tangan yang masih memegang pecahan beling. Tanpa jeda, Salma. Jerit ketakutan Kevin melihat kejadian yang begitu cepat di depan matanya sendiri. Gadis itu hanya bisa tersenyum cantik lalu kedua ujung ekor matanya mulai meneteskan air mata menatap Kevin yang mulai panik. Pria itu segera ke kamar mandi lalu keluar sambil membawa handuk kecil. Bodoh kamu, Salma. Jerit Kevin, pria itu tidak peduli dengan luka di perutnya. Pria itu langsung membungkus tangan gadis itu dengan handuk yang sudah mengeluarkan darah banyak. Lebih baik saya mati daripada menikah denganmu, ujar pelan Salma, tenaganya mulai hilang. Diam, jangan banyak bicara. Kevin langsung mengangkat tubuh Salma dan membawanya keluar dari kamar. Tak lama gadis itu kembali memejamkan matanya. Melihat kedua mata Salma mulai terpejamkan, semakin paniklah pria itu ketika membopong Salma yang baru saja keluar dari kamarnya. Tak kuasa melanjutkan langkah kakinya, pria itu berhenti lalu berjongkok. Salma, buka matamu. Pria itu menepuk pipi gadis itu, berusaha menyadarkan gadis itu. Tuan Kevin. Kevin, Ari dan Mama Rosa berlarian menuju Kevin. Sedangkan Tommy yang baru saja mau ke kamar tuannya dengan seorang pelayan yang membawa makanan, ikutan berlarian. Apalagi melihat Kevin yang sedang memangku Salma di lantai. Ya Allah! Teriak Mama Rosa, melihat Kevin dan Salma dalam kondisi terluka. Wajah Kevin mendongak dengan kedua netranya sudah basah, tergenang air mata. Mam, lirih Kevin, lalu kembali menatap Salma yang sudah tak sadarkan diri. Tubuh Mama Rosa gemetar. Ari, Tommy bawa mereka ke rumah sakit. Pinta Mama Rosa dengan suara bergetarnya. Ari dan Tommy sudah mau ambil alih Salma dari Kevin, namun pria itu rupanya tidak memberikannya. Dia kembali berdiri dan membopong Salma seorang diri, padahal dirinya juga sudah terluka.
Bertahanlah Salma, batin Kevin menangis. Bali, rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Salma langsung ditangani oleh dokter, apalagi keadaannya sudah darurat. Sedangkan untuk Kevin begitu juga, langsung dibawa ke ruang UGD untuk segera ditangani juga. Mama Rosa yang turut ikut ke rumah sakit masih terlihat terisak dalam tangisnya. Ari pun sibuk menenangi Mama Rosa, saat ini mereka berdua duduk di ruang tunggu dekat ruang UGD. Ari, sepertinya Salma sudah mengetahui jika Kevin yang menikahinya, Hicks. Tutur Mama Rosa dalam isak tangisnya. Bi, benarkah Nyonya? Nyonya tahu dari mana kalau Salma sudah tahu? Tanya Ari, sedikit terkejut. Sebelum pingsan tadi pagi, sepertinya Salma habis membaca pesan dari Bibi Tia. Saya lihat dari handphone yang terjatuh dan masih menyala, jawab Mama Rosa. Ari menenggaknya punggungnya kemudian menghembuskan napas panjangnya. Semua satu persatu rahasia akhirnya terkuak juga pikir sang asisten Kevin. Salma sangat membenci orang yang telah menabrak bapaknya, Nyonya. Andaikan Nyonya melihat kejadian 4 tahun lalu, bagaimana Salma yang saat itu baru pulang sekolah. Sangat shock melihat bapaknya telah meninggal. Dan di saat itulah dia membenci dan mengucapkan sumpah serapah buat yang menabrak bapaknya, yaitu Tuan Kevin. Ari langsung membuka memorinya, dan masih teringat jelas teriakan dan tangisan gadis cantik itu. Sangat memilukan hati Ari kala itu. Mama Rosa hanya bisa membeku mendengar kisah tragis Salma. Tuan Kevin tidak datang untuk bertaksiah dan meminta maaf kepada Salma. Dan sekarang ini mungkin dia sedang menunjukkan amarahnya itu ke Tuan Kevin setelah sudah tahu siapa Tuan Kevin, Nyonya. Sambung Ari. Mama Rosa hanya bisa menganggukkan kepalanya, pikirannya juga seperti itu. Tapi kenapa Salma dan Kevin jadi terluka begini? Lirih Mama Rosa. Hanya mereka berdua yang tahu Nyonya. Mama Rosa langsung menangkup wajahnya dengan kedua tangannya, lalu kembali terisak. Ruang UGD. Penanganan luka di bagian perut Kevin tidak memakan banyak waktu lama, karena lukanya tidak terlalu dalam. Dan hanya mendapat jahitan luar sebanyak 2 jahitan. Pria itu masih terlihat cemas karena belum dapat informasi tentang Salma sebab mereka berbeda ruangan. Saat ini pria itu sudah duduk di atas berangkar dan masih menggunakan kemejanya yang sudah ternoda dengan darahnya sendiri. Bapak, tidak perlu dirawat karena lukanya tidak terlalu parah. Ujar dokter yang sedang melepas sarung tangannya. Bagaimana dengan istri saya, dokter? Kevin masih dengan entengnya menyebut kata istri untuk Salma. Istri Bapak masih dalam penanganan di ruangan sebelah. Sekarang sedang ditransfusi darah 1 kantong. Bisa saya menemaninya? Pinta Kevin. Untuk sementara belum bisa ditemani, mungkin nanti setelah dipindahkan ke ruang rawat inap. Jawab dokter. Kecewa hati Kevin tidak bisa menemani Salma, mau memaksakan kehendaknya di rumah sakit tersebut, juga tidak enak hati. Serba salah jadinya pria itu. Tak lama. Suster, tolong saya mau bertemu dengan suami saya. Namanya Kevin. Suara wanita yang sangat dikenal oleh Kevin, terdengar jelas dari balik tirai biru itu. Dokter yang merawat Kevin tersenyum tipis mendengar suara wanita yang mencari suaminya. Tirai biru itu digeser oleh dokter, kemudian sang dokter melihat wanita yang mencari suaminya. Bapak ini kah yang ibu cari? Tanya dokter. Ya Allah, Kak Kevin. Yasmin langsung memeluk suaminya. Melihat kedatangan Yasmin, pria itu tidak terlihat terkejut.
Wow, rupanya bapak ini ternyata istrinya 2 ya. Batin dokter. Kevin langsung mengurai pelukan Yasmin yang dirasa sangat tidak nyaman. Dari mana kamu tahu aku ada di sini? Aku mencarimu dan mencemasimu dari semalam, Kak Kevin. Lalu tadi aku dengar dari karyawan resort katanya kamu terluka dan dibawa ke rumah sakit ini. Ujar Yasmin sambil memindai tubuh suaminya. Mama Rosa dan Ari rupanya turut masuk ke ruang uget setelah Yasmin memaksa masuk ke dalam. Tatapan Mama Rosa terlihat tidak mengenakan ketika Kevin memandangnya. Kak, perutmu terluka kah? Kenapa bisa sampai begini? Rentetan pertanyaan dan menunjukkan rasa cemas berlebihannya Yasmin ke Kevin. Kamu tidak perlu cemas, sudah ditangani dan diobati oleh dokternya. Jawab Kevin tenang. Bagaimana aku tidak cemas, Kak? Semalaman aku meneleponmu tapi tidak dijawab. Lalu sekarang aku melihat bajumu banyak darah. Aku ini istrimu, wajar Kak, aku mencemasimu. Tukas Yasmin. Lebay sekali kamu, Yasmin. Batin Mama Rosa. Ari, sepertinya keberadaan kita tidak dibutuhkan oleh Kevin. Sebaiknya kita mengurusi yang lebih parah lukanya. Mama Rosa menarik lengan Ari, mengajaknya keluar dari ruang uget. Namun sebelumnya ke meja dokter untuk menanyakan keadaan Salma. Yasmin agak heran dengan perkataan Mama Rosa, akan tetapi Kevin paham maksud sindiran dari mamanya. Sayang, bisa terluka karena apa? Selidik Yasmin dengan nada lembutnya. Kamu tidak perlu tahu, jawab acuh Kevin. Pria itu beranjak dari duduk di atas brangkarnya. Tapi Kak, kalau aku bilang tidak perlu tahu, ya tidak perlu tahu. Tegas Kevin, namun nadanya terlihat kesal. Sebaiknya kamu pulang ke resort, aku masih ada yang harus diurusi di sini. Titah Kevin, kalau aku pulang, berarti Kak Kevin juga turut pulang ke resort. Lagi pula ada urusan apa Kak Kevin di sini? Kakak juga tidak dirawatkan. Balas Yasmin, tidak suka dengan perintah suaminya. Yasmin sangat yakin jika suaminya tidak dirawat, karena tidak ada infusan di lengan suaminya. Dengarkan baik-baik Yasmin, kita tidak pernah bertengkar, dan aku sedang tidak mau bertengkar dengan kamu. Aku hanya minta kamu kembali ke resort dan juga jangan mengurusi aku, sudah itu saja. Pelan ucapan Kevin. Yasmin terlihat sedang mendesah kecewa, dirinya ditolak untuk berada di samping suaminya. Dia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Baiklah, sepertinya kamu tidak suka aku berada di samping kamu. Lirih Yasmin dengan tatapan sendunya. Kevin menyugarkan rambutnya dengan jemarinya. Bukan aku tidak suka kamu di sini. Aku harus mengurusi sesuatu, setelah selesai aku akan kembali ke resort. Sudah itu saja, tolong pahami itu, jawab Kevin. Yasmin masih menatap wajah suaminya, yang terlihat sedang mencemaskan sesuatu tapi tidak tahu apa yang sedang dicemaskan. Ya sudah, aku pulang ke resort, tapi kakak harus janji urusannya selesai hari ini. Setelahnya kakak harus meluangkan waktu buat aku selama kita di Bali. Aku merindukanmu, Kak. Ujar lembut Yasmin sambil mengusap rahang Kevin. Ya. Jawab singkat Kevin dengan terpaksa. Dikecupnya pipi Kevin. Aku pulang, Kak. Pamit Yasmin. Gumam Kevin. Apa yang disembunyikan oleh Kak Kevin? Tadi aku juga sempat mendengar dari karyawan resort jika Kak Kevin mengendong seorang wanita yang terluka juga. Aku harus tahu siapa wanita itu, geram batin Yasmin. Merasa Kevin menyembunyikan sesuatu dari dirinya,
Yasmin hanya berpura-pura menyetujui permintaan pulang ke resort. Apalagi ketika kedatangannya ke rumah sakit, Mama Rosa tatapannya tampak tak bersahabat dengan dirinya. Kehadiran dirinya terasa tidak diinginkan oleh Kevin dan Mama Rosa, ini sangat mencurigakan. Yasmin memilih untuk tetap di rumah sakit dan menyelidiki apa yang sedang terjadi. Salma sudah dipindahkan ke ruang rawat inap VIP sesuai permintaan Mama Rosa. Setelah mengetahui terlebih dahulu sebelum Kevin, kepada pihak rumah sakitnya. Saat ini wanita tua itu sudah menemani Salma di kamarnya, tatapan sedih dan pilu tersirat dari kedua netra Mama Rosa. Dibelainya dengan lembut rambut gadis itu. "Kenapa kamu sampai terluka seperti ini, nak?" Kini tangan kiri Salma pas di posisi pergelangan tangannya sudah diperban, begitu juga dengan tangan kanannya gadis itu. Bagian telapak tangannya sudah diperban juga. Andaikan saja Mama Rosa tidak terguncang dan menghentikan langkah kakinya ketika tahu penyebab Salma pingsan. Mungkin tidak akan terjadi hal ini, pikir Mama Rosa. Sudah hampir 1 jam gadis itu terlelap karena obat bius. Pelan namun pasti gadis itu mulai mengerjap-ngerjapkan kedua netranya. Sedikit memicingkan matanya lalu melihat ke sekitar ruangan dari pembaringannya. "Mam," ucap Salma, masih terdengar lemah. "Ya nak, alhamdulillah kamu sudah sadar. Mama panggilkan dokter dulu ya," jawab Mama Rosa sambil memencet tombol. Salma hanya diam, lalu sedikit melirik kedua tangannya yang sudah diperban. Lalu kembali mengingat apa yang telah dilakukannya, perbuatan bodoh yang terlintas seketika. Kenyataan yang harus dihadapi, namun tak sanggup dihadapi gadis itu. Tidak bisa dipungkiri hati gadis itu sedang menangis. Menahan rasa yang kembali menghampirinya selain sakit badan tapi juga sakit di relung hatinya paling dalam. Dokter yang dipanggil Mama Rosa sudah datang ke kamar, langsung mengecek pasiennya yang sudah sadar dari obat bius. Untuk sementara sekitar 1 jam, jangan dipaksakan untuk duduk atau berdiri. Karena efek dari obat biusnya masih ada, agak sedikit pusing, ujar dokter. "Ya, dokter," jawab pelan Salma. "Kondisi anak saya bagaimana dokter?" tanya Mama Rosa. "Untuk sementara biarkan anak ibu istirahat dulu karena habis transfusi darah. Besok saya akan cek kembali untuk melihat perkembangannya," balas sang dokter. Sebenarnya melihat luka yang ada di pergelangan tangan Salma, sang dokter memprediksikan jika pasiennya ini mencoba melakukan bunuh diri. Ingin sekali menyarankan agar ada dokter psikiater untuk mendampingi pasiennya. Tapi melihat kondisi pasiennya yang tampak tenang ketika sudah siuman, sepertinya saran tersebut akan ditunda dulu. Sebaiknya dia yang akan membantunya terlebih dahulu, pikir sang dokter. Sang dokter pria itu yang sempat datang ke resort untuk mengecek gadis itu, tersenyum tipis kepada pasiennya. "Jangan pikirkan hal yang berat-berat Nona cantik, hidup di dunia hanya sekali, hidup itu adalah anugerah. Buanglah pikiran pendek itu, nikmati saja alur kehidupan ini, jika sudah jenuh beristirahatlah sebentar, selanjutnya baru kamu hadapi lagi." Nasihat kecil dokter tampan itu, sambil mengusap punggung pasiennya. Kedua netra gadis itu mulai berkaca-kaca, ketika mendengar ucapan sang dokter. "Jika hatimu sudah tak sanggup menahan, menangislah," pinta Dokter Usman. Itulah nama yang tertera di bagian jas putih yang dikenakan dokter tampan itu. Mama Rosa yang berdiri di sisi ranjang lainnya, langsung mengambil tisu kemudian mengusap air mata lalu mulai menyentuh kedua pipi gadis itu. "Menangislah, Nona cantik,"
Jangan kamu siksa batin hatimu sendiri, menyimpan semua beban di hatimu. Hatimu tak akan sanggup memikulnya, ujar lembut Dr. Usman, sengaja memancing emosi gadis itu. Luka di tubuh mungkin bisa saja diobati, tapi beban di hati jika tidak dipancing untuk dikeluarkan, maka akan ada luka baru di tubuhnya. Tidak perlu bercerita jika tak sanggup berbicara, tapi jika hati sedih, keluarkanlah kesedihan itu. Menangis bukan tanda cengeng, tapi salah satu ungkapan perasaan yang terkadang membuat hati lega. Dan sesuatu yang lama dipendam di hati akan menjadi penyakit untuk diri sendiri, baik secara fisik maupun mental. Dada gadis itu mulai terasa sesak, seperti ada yang mau keluar dari hatinya. Batinnya sendiri ingin teriak, namun bisikannya minta untuk ditahannya. Mama Rosa turut mengelus lembut lengan Salma, seraya menenangkan. Sesaat Salma menatap Mama Rosa. Mama Rosa, mamanya Kavin, berarti mama mertuaku, tahukah jika aku menantu dia yang lain? Semakin berat batin Salma menerima kenyataan. Dada Salma mulai sedikit naik, dan wajahnya mulai menengadah ke atas, menatap langit-langit kamar. Dr. Usman mulai sigap melihat Salma yang mulai beraksi. Aak. Jerit gadis itu, kemudian tangisannya pun meledak, sejadi-jadinya. Kavin yang baru saja masuk ke ruang rawat Salma, tersentak mendengar jeritan Salma yang begitu melengking. Dada pria itu pun terasa sesak mendengar jeritan dan tangisan gadis itu. Kedua netra Mama Rosa ikutan berlinang air mata. Tangisan Salma sangatlah menyayat hati siapapun. Dr. Usman sengaja duduk di tepi ranjang dan membiarkan pasiennya menangis sejadi-jadinya sambil menggenggam tangan kanan gadis itu dengan lembutnya. Bapak, Ibu, Salma rindu, hiks, hiks. Lirih Salma di balik tangisannya. Bapak, gadis itu mengingat kembali ketika dirinya menemui bapaknya sudah tak bernyawa lagi. Yasmin mengendap-endap ketika mengikuti Kavin menuju lantai 3, biar tidak diketahui oleh suaminya. Kak Kavin mau menjenguk siapa? Gumam Yasmin melihat pria itu masuk ke ruang rawat VIP. Sebaiknya aku turut masuk ke dalam, biar pergoki sekalian jika Kak Kavin menyembunyikan sesuatu. Gumam Yasmin sendiri, wanita itu melangkahkan kakinya dengan cepat, lalu turut masuk ke dalam ruang rawat tersebut. Kavin berdiri tak jauh dari ranjang Salma, pria itu belum berani untuk mendekati Salma. Pria itu hanya sedang melihat penanganan Dr. Usman bersama Mama Rosa. Terlihat sekarang Salma sudah mulai agak tenangan setelah menangis kejer. Yasmin yang melihat Salma yang sedang dipandang oleh Kavin, suaminya. Wanita itu cemburu dan memanas. Jadi wanita itu yang ingin Kak Kavin urusi? Geram Yasmin, berkata lantang, membuat pria yang berada di depannya menoleh ke belakang. Yasmin, seru Kavin. Bersambung.